Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwindi Abidin dari jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas proposal saya yang berjudul Analisis Hubungan Sosial antara suku Bugis dan suku Toraja di Desa Manunggal, Dusun Rantetiku, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Yang dimana ini menjadi tugas dari mata kuliah seminar sosiologi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian A ada latar belakang. Suku atau etnik adalah himpunan manusia dengan kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terkait pada sistem dan nilai budaya. Sementara menurut Ensiklopedia Indonesia, etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, agama, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagian yang paling menonjol yakni baik dari suku Bugis maupun suku Toraja masing-masing memiliki kebiasaan, budaya, dan juga secara etika memiliki ciri khas masing-masing. Sebuah realitas hubungan sosial yang dengan unsur-unsur budaya yang berbeda membaur dalam kurun waktu yang cukup lama. Selanjutnya bagian B ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana pola interaksi antara suku Bugis dan suku Toraja di Desa Manunggal dalam membangun hubungan yang harmonis. Yang kedua, bagaimana hubungan harmonis antara suku Bugis dan suku Toraja dalam menjelaskan identitas mereka masing-masing. Bagian C ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Yang pertama, untuk mengetahui pola interaksi masyarakat suku Bugis dan suku Toraja di Desa Manunggal dalam membangun hubungan yang harmonis. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara suku Toraja dan suku Bugis dalam menjelaskan identitas mereka masing-masing. Bagian D, manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan. Secara praktis, penelitian ini dapat memperkaya khasana peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenisnya. Sosial sebagai tambahan dan pengetahuan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya analisis hubungan sosial antara suku Bugis dan suku Toraja. Bagian E ada definisi operasional. Definisi operasional penelitian ini meliputi kelompok sosial dan interaksi sosial. Nah, kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial terdapat kesadaran bersama untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial. Penulis melihat bahwa interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian konsep. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Nah, Sternberg dalam Rumondor mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. Bagian B ada kajian teori. Suatu suku atau etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Istilah etnik dengan demikian bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok ras, melainkan juga menyangkut kelompok-kelompok lain yang memiliki asal muasal yang sama dan mempunyai kaitan satu dengan yang lain dalam segi agama, bahasa, kebangsaan, asal daerah, gabungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Bagian C ada kerangka pikir. Kerangka pikir di sini yang pertama ada hubungan sosial antar suku yang berbeda, kemudian menurun kepada hubungan sosial antar suku Bugis dan suku Toraja, menjalin interaksi sosial sehingga menimbulkan dampak. Apakah dampak itu buruk atau dampak yang baik? Kemudian bagian D ada penelitian relevan.
Penelitian relevan di sini saya ambil dari penelitian Irfan 2015 yang berjudul Harmonisasi Hubungan Sosial Antar Suku di Desa Patila, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada hubungan sosial antar suku di Desa Patila, Kabupaten Luwu Utara sebagai suatu keberagaman suku atau etnik. Nah, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Nah, perbedaannya, penelitian ini menyangkut semua atau meneliti semua suku yang ada di Desa Patila, Kabupaten Luwu Utara, sementara saya melakukan penelitian dengan 2 suku, yaitu suku Bugis dan suku Toraja. Nah, selanjutnya bab 3, kajian pustaka. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode untuk mengungkap suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Bagian B, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian ini saya lakukan di Desa Manunggal, Kecamatan Temoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengajukan judul. Setelah judul diterima oleh dosen, kemudian melakukan survei awal terhadap kehidupan di Desa Manunggal, Kecamatan Temoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Yang selanjutnya bagian C, informan penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Menurut Leong, teknik ini bertujuan untuk mencari kesimpulan dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Teknik ini digunakan karena peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Nah, kriteria informan peneliti adalah yang pertama, masyarakat suku Bugis, kemudian masyarakat suku Toraja, kemudian kepala desa daerah Desa Manunggal, Kecamatan Temoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Ya, bagian D, fokus peneliti. Fokus peneliti yang telah ditelaah dari peneliti ini adalah bagian dari rumusan masalah yang akan diteliti, yakni fokus permasalahan dari rumusan masalah yang pertama untuk mencari tahu dan meneliti bagaimana masyarakat membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, fokus permasalahan dari rumusan masalah yang kedua, bagaimana hubungan harmonis antara suku yang satu dengan yang lain menjelaskan identitas mereka masing-masing. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah segala alat bantu yang digunakan selama proses penelitian. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, bagian F ada sumber dan data. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian ketika di lapangan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang relevan dengan penelitian atau kepustakaan. Selanjutnya bagian G ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini meliputi yang pertama penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku dan membahas dalam penelitian yang berkaitan dengan harmonisasi, hubungan sosial, suku atau etnik. Yang kedua, dengan metode penelitian yang telah ditentukan. Ada beberapa bagian dari metode ini. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya bagian H, ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari yang pertama, analisis selama pengumpulan data. Biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan meliputi menetapkan fokus penelitian, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Bagian selanjutnya adalah teknik keabsahan data. Metode penelitian kualitatif di sini menggunakan yang pertama sumber, mengecek kembali data yang telah diperoleh dengan informan, kemudian
metode-metode yang digunakan untuk mendapat keabsahan data dalam hasil penelitian. Ketiga, teori-teori dalam bentuk triangulasi berdasarkan fakta yang ada. Yang selanjutnya, bagian akhir adalah etika penelitian. Etika penelitian di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah terkait apa yang akan dilakukan selama proses penelitian. Yang kedua, meminta izin terlebih dahulu kepada calon informan untuk melakukan wawancara dan menjelaskan tujuan penelitian dilakukan. Ketiga, meminta izin kepada informan ketika akan melakukan wawancara sambil observasi dan mengumpulkan dokumen melalui kamera atau handphone. Keempat, menjaga kerahasiaan informan jika informan merasa bahwa apa yang disampaikan bukan untuk konsumsi publik. Terakhir, menghargai setiap apa yang dilakukan informan selama proses wawancara tersebut. Nah, sekian tugas proposal atau proposal saya mengenai analisis hubungan sosial antara suku Bugis dan suku Toraja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum